Shalom, selamat berjumpa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersama-sama belajar tentang firman Tuhan yang akan saya bacakan. Ibrani 12 ayat 18 sampai 22 yang berbunyi demikian. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kegelapan dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu sehingga Musa berkata, "Aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah." Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita membaca ayat ini bagaimana pada waktu itu bangsa Israel akan berjumpa dengan Allah. Dan Allah datang dengan kemuliaannya, bahkan ada perintah binatang pun tidak boleh naik ke gunung itu. Jadi begitu keras Tuhan memberi perintah, tidak seorang pun boleh naik. Jadi saudara-saudara, Musa pun waktu naik mewakili bangsa Israel dikatakan dengan takut dan gentar. Musa sendiri mewakili bangsa Israel. Nah saudara-saudara, itu menggambarkan bagaimana Allah dengan kemuliaan yang penuh itu kalau mau bertemu dengan manusia, manusia itu sangat takut karena kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Saudara-saudara, tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, kita ini diberi jalan masuk bersekutu dengan Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa kita itu boleh mendatangi Tuhan dengan segala kelemahan kita. Bahkan Tuhan mengatakan, biarlah kita datang kepada Tuhan dengan roh dan kebenaran. Jadi ini jalan yang berbeda sekali. Zaman dulu orang penuh ketakutan datang kepada Allah. Tapi Tuhan buka jalan supaya kita sebagai umat pilihan Tuhan boleh datang. Bahkan dengan kelemahan kita pun Tuhan dapat kita jamah. Tetapi Tuhan juga ingin tetap kita itu datang di dalam roh. Karena Allah itu roh dan kebenaran. Jadi kita bisa menyelesaikan masalah kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita minta ampun, lalu kita datang menyembah, kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah ini bedanya dengan zaman dulu waktu bangsa Israel jumpa dengan Bapa itu penuh ketakutan. Tapi puji Tuhan, kita diberi kesempatan untuk datang kepada Tuhan. Kita datang dengan hati yang apa adanya. Sebagaimana orang Farisi datang di bait Allah, dia menyombongkan diri. Tapi pemungut cukai, dia dengan kerendahan hati, dia berkata, "Tuhan, ampunilah aku tuh orang yang berdosa." Nah saudara-saudara, Tuhan katakan pemungut cukai ini pulang dengan dibenarkan Allah. Marilah kita datang kepada Tuhan, tapi juga dibenarkan. Yaitu kalau kita datang dengan hati kita, dengan apa adanya kita merendahkan diri, tidak dengan kesombongan. Tapi kita dengan rendah hati karena kita menyadari bahwa Allah yang kita sembah itu maha kuasa, maha besar, maha agung, tapi juga maha mulia. Sebab itu bersyukur kita itu diberi kesempatan di tengah-tengah kemahakuasaannya, ada kesempatan untuk datang dengan apa adanya. Jadi kita dengan kerendahan hati, kita datang kepada Tuhan, pasti Tuhan buka tangan untuk menerima kita. Sebab itu mari kita bersyukur bahwa kita yang tidak ada harganya boleh menghampiri Tuhan. Kita yang dulunya menduka citakan Tuhan, tapi sekarang boleh menghampiri Tuhan dengan roh, dengan keleluasaan, dan kita boleh bersekutu di dalam kasih-Nya, dan kita boleh mengadakan hubungan yang intim dengan Tuhan, dan kita merasakan damai sejahtera di hadirat Tuhan. Itu kita ucapan syukur. Mari kita jangan sombong, tapi kita merendahkan diri, kita bersyukur bahwa itu anugerah Tuhan untuk kita manusia yang tidak ada artinya, tapi berarti di mata Tuhan. Bahkan Tuhan berkata, "Engkaulah anak kesayanganku." Waduh, itu luar biasa kedudukan yang Tuhan berikan, kesempatan yang Tuhan berikan.
Biar kita bersyukur untuk itu semua. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Amin.